الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح صاحب هذا الكتاب شيخ عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، وإلى روح شيخنا ومربي روحنا شيخ عبد الله فقيه، وإلى روح بهي نور مي سلام خزن وعبدة محمد مرزوقي، جميع مشايخنا ومعلمينا ومن سلسلتنا، إن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل وسلم دائما على حمد. صل وسلم rada dipekakne sini. Soalnya ora iso banter. Iya. Ya, enggak. Ahada wal ali wal ashabi qad wahada salli wa sallim iman ala hamada salli وسلم دائما على حمادا والآل والأصحاب بمن قد وحدا والآل والأصحاب بمن قد وحدا. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'dah. Yang saya muliakan Habib Fatir Al-Hamid, para asatid, para sesepuh, jamaah sekalian, dulur-dulurku sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita sudah masuk bulan Sya'ban. Kita berharap kepada Allah, memohon kepada Allah agar kita diberi umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita doa itu sudah bagus. Artinya sebagai umat Islam, kita setiap aktivitas kita diajari Kanjeng Nabi untuk selalu berdoa. Itu sudah bagus. Bagi para pecinta majelis yang sudah merasakan ilmu yang sudah didapatkan di majelis, tingkatan doa itu ada level-levelnya, ada tingkatannya. Ini kita harus menaikkan level doa kita di hadapan Allah. Ada doa itu yang levelnya level awal bagi orang awam, orang yang mungkin masih dasar, itu tujuan doanya yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak boleh dipakai level kedua, ketiga dan keempat. Karena biasanya kalau kita berdoa hanya ingin diijabahi oleh Allah, karena ketidaktahuan kita bentuk ijabah doa itu kapan, di mana, dan modelnya kayak gimana, itu menjadikan kekecewaan, keputusasaan bagi kita yang berdoa di level awal tadi. Artinya ada tingkatan-tingkatan.
Sehingga kita ini yang istiqomah ngaji harus menaikkan derajat nilai doa kita di mata Allah. Kalau yang pertama ini ya mungkin atau mungkin kita masih di pertama ini. Tapi kalau kita bisa naikkan nilai ibadah kita berupa doa. Yang kedua adalah kita berdoa kepada Allah bukan semata untuk dikabulkan oleh Allah. Ya tetap minta dikabulkan, tapi itu bukan tujuan pokok. Tujuan pokok adalah karena Allah perintah berdoa, ya kita berdoa. Andaikan level kedua ini nggak ada perintah berdoa, mungkin kita nggak berdoa. Karena levelnya sudah menuruti perintah Allah. Allah perintah berdoa, ya kita berdoa. Lah, karena kita niki sebagai kita niki awam, ya kadang-kadang soleh, kadang-kadang toleh, kadang setengah awam, kadang setengah soleh, semacam-macam lah. Sehingga tetap kita berdoa, pertama kita niatkan karena Allah perintah itu sebagai wujud ibadah. Doa itu sudah bagus karena wujudnya ibadah. Jenengan mau bekerja berdoa, ya Allah, Allahumma barik lana fi amwalina wa auladina wa rizkina dan lain sebagainya. Ya Allah, berkailah rezeki kami, pekerjaan kami, keluarga kami. Itu sudah bagus. Artinya sudah mengikuti perintah Allah. Sambil diniati ya minta diijabai. Itu yang kedua. Yang ketiga itu murni perintah Allah, tidak ada di hati minta. Wujudnya minta, tapi di hati tidak minta. Ini level ketiga. Ini termasuk Syekh Al-Haddad. Itu punya doa begitu. Jadi saat durungin dongo niku punya nadom. Ada Syekh Al-Haddad niku yang biasanya disolawatkan oleh Mas Gunawan itu. Qad kafani ilmu rabbi bisu'ali wa diyali. Jadi ada syairnya Syekh Al-Haddad. Itu saya baca, saya angan-angan. Niku itu qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa tiyari. Qad kafani sudah betul-betul cukup nih terhadap saya ilmu rabbi, olehnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati saya. Syekh Al-Haddad itu cara munajatnya begitu. Gusti, bagaimana saya mau berdoa, saya mau minta, wong jenengan lo sudah tahu. Kalau jenengan tidak tahu apa yang di hati saya, berarti jenengan lemah di dalam ketuhanan. Mana ada Tuhan lemah? Kan nggak ada. Nah, Tuhan itu mesti sempurna, termasuk kesempurnaan mengetahui hati kita. Jadi apa yang kita inginkan, yang belum kita inginkan, yang sudah, yang akan datang sampai perjalanan kita, semuanya Allah sudah tahu. Syekh Al-Haddad cara merintih begitu. Qad kafani ilmu rabbi, sungguh mencukupi bagiku ilmu rabbi, apa olehnya Allah mengetahui yang ada di dalam diri saya. Bisu'ali wa ikhtiyari, min su'ali wa ikhtiyari. Untuk apa saya minta, untuk apa saya ikhtiar, Gusti wong jenengan lo sudah tahu. Lagi level 3 nih tinggi, puasa 40 tahun dulu. Ya, tapi ini ilmu tetap saya sampaikan. Artinya ada orang hamba Allah yang levelnya itu sudah begitu. Jadi beliau doa itu wa haqiqatud doa itu ya taatun lillah, taat kepada Allah karena Allah perintah doa. Di hatinya enggak ada minta apa, enggak ada. Tapi ya tetap yang didoakan beliau, doanya beliau di dalam kitab-kitab banyak doa beliau. Artinya beliau minta murid-muridnya dijadikan orang-orang yang soleh. Beliau minta rezekinya ya seperti Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudi'uka adyanana wa abdana. Itu doanya beliau. Tapi ketika beliau munajat itu murni ta'atun lillah, taat karena Allah. Allah perintah doa ya doa. Karena sebaik-baik amal itu adalah
didasari karena taat kepada Allah. Kalau diunek-unekkan sambil minta minta betulan minta, itu bagi ulama tasawuf yang kelas 3 ini kayak Gusti Allah gak roh bijalui kan ngono bahasane. Meragukan kelomanane Gusti Allah. Kok sampai njaluk nangis-nangis sih? Apa meragukan kelomanane Allah? Jaluk proposal sampai bolak-balik telepon gak cair-cair. Ini ke Allah, bukan gubernur. Durung dikasih proposalnya harus dikasih. Itu bukan berarti kita enggak berdoa, bukan, karena doa itu perintah Allah. Walaupun Allah persifatan Al-Karim, Al-Jawad, Maha Loman, Maha Mulia, tetap Allah niku seneng kalau ada hambanya yang berdoa, tetap berdoa. Jadi ada ulama itu yang level ini itu cara berdoanya begini. Allahumma ana wa anta walhamdulillahi rabbil alamin. Misalnya jenengan Isra Mi'raj ngundang kula doa kayak gitu sana wes besok jangan ngundang ustaz. Doa kok ana wa anta. Padahal itu ketika dikaji, ini kula level doa itu tinggi sekali. Allahumma ya, doa yang akan disampaikan oleh Habib Fatir Al-Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma ana wa anta walhamdulillahirabbil alamin. Ki opo karo beko ana. Niku ternyata ngeten artine. Allahumma ya Allah. Niki kula cerita ilmu nggih. Jenengan bosen enggak usah tiru niki wong jenengan cek butuh duit, butuh nyaur utang, butuh pulsa, butuh iku wis njaluk ning Gusti Allah sak karepe sampean enggak apa-apa. Niki ngeten, Allahumma ya Allah ana. Saya niki nggih saya Gusti. Saya niki napa? Ya lemah. Nek enggak jenengan paring kekuatan ya enggak bisa ngapa-ngapain. Kula niki nggih kalau enggak jenengan kasih sehat ya enggak bisa kerja. Kalau jenengan enggak kasih makanan ya saya enggak bisa makan. Iku ana ya Allah. Aku iki. Anta. Engkau ya engkau Allah yang terkenal maha kasih sayang, yang maha mengatur. Maka jenengan sudah yang jenengan atur kula ngikut. Iku ana wa anta. Jadi mereka jos tenan. Tapi gak oleh ngersulo. Jenengan kerja gak oleh duit ngersulo. Wis jere ana anta ya sudah. Wis kerja gak oleh duit iku urusane pangeran. Ya kan? Artinya yang diputuskan Allah saat ini tuh ya kita sedang berada di dalam genggaman Allah, yang kita bisa minum kopi nggih niki nggih barokah awak dhewe dikai sehat Gusti Allah, jenengan bisa hadir di sini nggih. Itu ketika beliau bermunajat seperti itu betul-betul merasakan bahwa saya ini ya makhluk enggak bisa apa-apa nek jenengan mboten kasih apa-apa, enggak bisa kerja, enggak bisa ngapa-ngapain Gusti. Pun ana wa anta jenengan sudah tahu. Niku tapi niki doane wali ora kena dienggo acara Isra Mi'raj. Kula yakin boten diundang nih, atau diundang tapi enggak disuruh doa. Kurang kelas. Sangone 500 doane ana wa anta. Iku subhat amplop kayak gitu. Oke, ceramah itu kira-kira 1 jam, amplopnya 1 juta. Kok jenengan ceramah 10 menit, itu subhat. Panitia wis bingung, nanti kudu jenengan balekaken nek gak dizakati. Kecuali nek guru-guru khos wis ceramah, ini berapa menit? Kula mesti tanya, ini berapa menit? Terserah, lha iku paling penak. Cor disangoni 1 juta, terserah. Mbok ceramah 1 menit, 10 menit terserah. Paling penak niku ngoten. Niki nek wong ngerti mesti takok. Khawatirin panitia menyediakan waktu 1 jam dengan anggaran 2 juta, misalkan Ustadz Gunawan misalnya 1 jam 2 juta kan yo pas kan, istilah 2 juta kan yo rontok ngelih, rontok kasel, rontok pakai lha kok setengah jam mesti entek materi ini lha terus sangune utuh iku subhat iku. Jadi kudu nang dizakati cepet-cepet. Paham nggih? Niku doa. Artinya ada yang seperti itu. Termasuk Syekh Al-Haddad qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Jadi fatu'ai wa ibtihali ibn ini. Fatu'ai wa ibtihali syahidul li biftiqori. Jadi saya doa
Beliau nih saya doa munajat niku membuktikan nek kula niku fakir Gusti, jenengan al-ghani anal fakir wa angtal ghani. Kula niku fakir butuh jenengan al-ghani sing nyukupi saya. Kan ngoten to? Niku ngoten dongan. Dadi jenengan nek bingung misale kon ngimami tahlil kon maca donga niki mawon Allahumma ana wa anta walhamdulillahirabbil alamin. Dhuwur tenan makome. Daripada akeh raro karepe Allahumma yassir lana wa la tu'asil alaina. Artinya apa? Ya mbah pokoke ngono. Wong donga raro karepe, pas donga ya gak ngerti tujuan, iku tambah bahaya. Ndobos bahasane. Ndobos to, lho gak ora karepe. Mbek nangis padahal nangis iku ya gak ngerti krana apa lho, padahal gak ora karepe. Ana donga iku sing uwangel maknane. Ana doa iku yang maknanya itu ya ini contoh nih, di dalam rotib itu ada beberapa doa nih yang rodok maknanya rodok panjang, artinya harus dikupas baru tahu artinya. Allahumma jammilna bil afiyati wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqomah. Terus yang wa a'idna mim mujibatin nadama. Yang itu. Nah jenengan kan gak mungkin angen-angen donga wis ora amin. Nek kula niku mesti angen-angen. Ki maknane piye? Nek jenengan kan penak amin karo kan. Amin. Kula roh, mboten roh kula jenengan roh antes di amin iki roh. Wis to pokoke melok wong ngerti ku penak. Dadi ada kan dalam ratib kan ada kan? Allahumma jammilna bil afiyati wassalamah. Niku gampang artine. Ya Allah hiasi kehidupan saya ini dengan kesehatan dan keselamatan. Kerja dikai slamet, wis kei slamet. Wa haqiqna bit taqwa wal istiqomah. Ya Allah kuatkanlah kami di dalam keistiqomahan dan ketaatan. Nah sing ketiga niki rada angel maknane. Wa a'idna mim mujibatin nadama. Ya Allah hindarkanlah kami dari sesuatu yang sesuatu itu bisa menyebabkan aku kecewa dan aku terhina. Iki maksudnya piye lah niku donga niku kula angen-angen iki maksudnya piye. Pancen hasil munajatnya Syekh Al-Haddad itu ngono iku mang. Jenengan kan gak mungkin angen-angen. Apa maknane jamilna? Bahkan sing mimpin rotibe mbah tau ngertekno iku ora. Nek kula mesti tak arteni. Entak dono, tapi nek beliau mesti paham. Tapi ngenten iki memahami ini doa ini maknanya gini, ini sulitnya di sini, keramatnya doa di mana niku kudu diangen-angen. Lah coba to, doa sing iki, wa a'idna mim mujibatin nadamah. Kula niku apal ya tak angen-angen. Sing gampang-gampang ngoten mau. Niku sing pertama gampang, Allahumma jammilna bil afiyati wassalamah. Cara wong maca terjemah niku pun bisa. Ya Allah, indahkanlah kami, hiasilah kami, kegiatan kami, aktivitas kami dengan keselamatan dan kesehatan. Wa haqiqna bit taqwa wal istiqomah. Ya Allah, kuatkanlah kami, kokohkanlah kami dengan ketaatan dan keistiqomahan. Nah, sing ketiga, wa a'idna mim mujibatin nadamah. Ya Allah, hindarkanlah kami dari sesuatu yang sesuatu itu mewajibkan saya untuk getun. Getun itu menyesal, hina. Iki maksudnya piye? Iki ternyata maksudnya ya Allah, kami ini enggak bisa menahan sesuatu untuk menghindar dari hal yang Engkau larang. Sehingga ketika saya melakukan sesuatu, menghindar dari sesuatu yang dilarang, ini kalau enggak jenengan cegah, maka saya akan nerobos, yang nerobos itu nanti membuahkan kekecewaan, kegelisahan. Loh kan bulet kan itu? Ya Allah, hindarkanlah kami. Itu kalau dikupas, ya Allah, hindarkanlah kami dari perzinahan. Ya Allah, hindarkanlah kami dari gasab, kemaksiatan. Pokoknya semua yang ujung-ujungnya menjadikan kita niki menyesal. Niku bahasa unik ini niku. Wa'id disingkat beliau wa'idna mim mujibatin nadamah. Karena apa? Kita ini enggak bisa. Kita ini enggak bisa menghindar dari hal yang dilarang oleh Allah. Kalau toh kita bisa, itu di saat itu kita sedang dibisakan oleh Gusti Allah. Soalnya apa? Nek maksiat iku mesti mburine getun, menyesal awake dhewe. Sing nyesel-nyesel niku ya Allah jenengan hindarkan kami dari hal-hal yang membuat kami menyesal. Nah ya toh niki nek hikame bahasa hikam niku kita itu memang jangankan kok kita mau mengendalikan orang lain, kita mengendalikan diri sendiri aja tidak bisa, nggak bisa kita, nggak bisa. Gitu misalkan kita ini kan sering begini, duh saya itu menyesal kenapa kemarin saya main ke sana, loh ya nyuruh main ke sana itu loh sopo, kok menyesal? Kalau kamu tahu tentang dirimu kan jangan ke sana kan,
Kalau kita merasa mampu, kita bisa ngontrol diri kita, yuk mestinya kita nggak usah ke sana, nggak usah melakukan A, B, C yang bikin menyesal. Tapi kan kita seuring, bahkan wis ngaji ini barang kadang lah opo aku tak lakoni iki mang. Loh, karena kita tahu, Syekh Al-Haddad sudah kasih bocoran wa'idna mim mujibatin nadama. Karena yang bisa mengendalikan itu Gusti Allah. Itu tauhid kelas tinggi niku. Wah niku level ketiga. Level keempat niki level anbiya wal mursalin. Iku nek donga niku betul-betul wis murni mahabbatan lillah. Wis gak butuh meneh, wis roh ngerti kekuasaane Gusti Allah, sudah tahu tentang kefakiran dirinya, tentang kefakiran beliaunya, beliau sudah tahu tentang keesaan Allah, beliau sudah tahu tentang maha ghaninya Allah, ya Allah sudah tahu, sehingga beliau berdoa itu sebagai bentuk mahabbah lillahi ta'ala, kecintaannya kepada Allah. Wah, ini tinggi berat sekali. Nah kita di mana? Ya sebagai mbah ndi melok-melok sebagai wayahe ndonga ya ndonga, karek amin-amin ae. Si penting jangan doa bahasa selain bahasa Arab ketika sholat. Ini secara fikih kalau sholat, misalkan jenengan doa di antara doa yang paling cepat mustajab. Kita ini bab-bab mustajab aja sing cepat dijabahi lah. Wis ora usah bahas mahabbah, ora usah bahas taat kesuwen, wis gak tok. Kita niki pengen golek donga sing kira-kira diijabahi ku ning ndi. Ya iku makomnya kita masih ke situ. Njaluk bojo ayu ben keturutan iku piye kan ngono. Nek makom iki mau enggak pakai bojo ayu bojo elek padha wae rasane yo kan wonten. Duwe dhuwit ra duwe dhuwit kelase beliau niki padha wae. Nek kita kan enggak. Beda kan? Beda wajah-wajah saya jenenge Habib sama saja. Kelihatan nek duwe akeh lancar ngono wis kewetok saweneng. Jadi nek lagi rapenak ngono ya ngopi sik rokokan sik ligek seneng, tapi nek urung ngopi urung wis seneng wis ketara. Berarti iki ndonga niku wis nggo makom sing keempat wis ora mungkin, apa meneh ketiga wis gak mungkin. Wis kita pakai makom, kita butuh Allah ya kita ndonga golek sing kira-kira cepet ijabahi ku ning ndi. Sing ngono banget dijabahi alhamdulillah ki dijabahi ya ora apa-apa. Lah niku di antara doa sing mustajab niku doa di akhir salat ketika sujud. Jenengan jalan apa? Tapi syaratnya diatur dalam syariat, tidak boleh kita berucap doa selain bahasa Arab. Belum misalnya kalau gak bisa bahasa Arab Pak, wis gak hafal blas bahasa Arab Pak wis. Nah, misalkan terpaksa nggak bisa bahasa Arab tapi pengen doa, pengen dongo di tempat istijabah, yaitu di sholat-sholat tadi, di sujud-sujud terakhir atau di sebelum salam, di hati saja. Paham ya? Artinya jenengan misalkan kok nggak hafal doa Arab, misalkan minta pengen apa, pengen muga-muga anaknya diparingi hasil hajate, misalkan kan awak dhewe kan yo dungane anak barang, dungane anak pengen dungane anaknya hasil, kok nggak punya redaksi bahasa Arab yang kita hafal dan kita pengen doa di dalam sholat, maka doanya di dalam hati. Ojo diucap nih bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Atau Gusti jenengan kan pun ngertos ini batal jenengan. Dungane bener tapi aja diucap nih karena kita di dalam sholat. Di dalam sholat nek pokoknya jenengan bingung, pokoknya tadi pakai bahasa Arab tadi masa nggak bisa anak-anak wa angta. Tapi jenengan punya kertek maksudnya anak niku butuh jenengan Gusti, jenengan sing dibutuhi nggih pun kula jenengan ngoten wae ya. Nah niku doa asli niku. Allahumma ana wa angta alhamdulillahi rabbil alamin. Kan sudah tahu artinya kan? Maksudnya apa ya anak? Ya tadi anak niku nggih butuh jenengan Gusti, jenengan anak niki makhluk butuh sang khalik, ya sudah makhluk ini sudah wajarnya sudah minta kepada khalik, dan jenengan niku khalik ya sudah, bagaimana jenengan khalik ya terserah jenengan. Kula niki saat di hati ini, kula niki saat niki butuh anak-anak kula, mungkin jenengan anak-anak niki punya hajat, mungkin jenengan paringi pekerjaan sing gampang, punya teman sing api, ditempatkan di tempat yang tidak sampai celaka dia. Wis pokoke doa sing api-api.
Ku nek sanate takok sanate kok di sanate kok mahabbat Rasul. Allahumma ana wa anta. Praktek ya? Ya kula nate praktek niku, tapi gak masuk pancen gak wali jadi pimpinan majelis saya maksiate cek akeh nggo anak-anak wa anta jere malaikat tiru-tiru. Donga ku oleh tiru-tiru tapi kudu ro artine. Niru itu boleh, justru diajari sama Allah, tapi kudu ngerti maksudnya apa ben mantep ngono. Niku yang pertama, tetap dimanapun kita berada, niku harus mengharuskan diri sendiri sebagai bentuk butuhnya kita ke Allah, kita harus doa. Lengkap kok Kanjeng Nabi niku ngajari doa niku lengkap. Semua aktivitas niku ada doanya, sampai ngoco niku lho. Ngerti jenengan noco? Apa bersisir ngaca itu loh ngaca? Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ada doanya di Kanjeng Nabi. Ya Allah, kula kenangan niku sampai ya Allah ada doanya Kanjeng Nabi. Enggak tahu zaman dulu ya ada kaca ya. Kanjeng Nabi sing ngajar Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau memberikan tampanku yang ganteng ini, yang sempurna ini, begitu pula semoga engkau baiki hati kami, akhlak kami. Loh, sampai sakmono. Engko donga kumpul bojo ya ono. Mas Munir donga. Kumpul bojo iku donga. Kula jek apal masih durung praktek suwe gitu. Jenengan praktek tapi gak tahu ndonga niku bahaya kudu dijawab. Tapi sampe kleru lho ya, engko nang kleru donga ngising sampean go. Engko nang donga Allah saking elinge Allahumma ana wa anta pas kumpul bojo Allahumma ana wa anta. Wah, ya ampun. Donga niki kula guyon tapi tenanan. Maksudnya dimanapun kita berada, kemanapun diusahakan kita berdoa. Itu karena kita nggak bisa mengendalikan diri kita, atau nggak bisa. Akhirnya dikai selamat karo Gusti Allah. Niku wae. Terus yang kedua, kita niki kula singkat mawon. Nah ini malam ini ada saudara kita dari Dewan Masjid Indonesia yang insya Allah nanti kita niki akan membentuk tim kedatangan tamu dari Yaman. Jadi ada ulama ya kita diberi mandat. Kita ini selalu diberi mandat. Alhamdulillah niki sejatahe sange Gusti Allah ya sembah piye ngono kok yang ingin dicari kok kita niki pripun. Karena tak hormat beliau niki yang mau datang niki termasuk putra gurunya Al Habib Umar. Sepuh, beliau sudah ulama sepuh di Yaman. Beliau keliling-keliling pondok. Kalau yang kemarin itu kan beliau masih muda, ini gurunya beliau lagi. Habib Abdurrahman itu muridnya beliau lagi. Ya, beliau ini satu angkatan, istilahnya satu dengan Habib Umar Yaman. Maka kita ini alhamdulillah kedatangan beliau. Makanya kita siapkan sebagai bentuk hormat kita sama beliau. Nanti ya kami harap sing lowang-lowang yang bisa-bisa nanti saya insya Allah koordinasi dengan Dewan Masjid Indonesia sama Badan Pengurus Remaja Indonesia yang ada di Jayapura, sama nanti mungkin Pak Idrus Al-Hamid sebagai penasihat SMS. Nanti kita sudah dapat arahan untuk ngawal beliau yang sehormat-hormatnya. Seperti itu. Nah ini belum datang, nanti saya lanjut lagi satu. Tadi masalah doa, guys. Pokoknya jenengan doa, kita doa. Podo wae sing mimpin majelis podo wae. Podo akeh maksiate, podo akeh dosane. Kita ini anal fakir, kita ini fakir, wallahul ghaniyyu. Gusti Allah sing maha kaya, sing mencukupi hambanya, yang mencukupi kita. Sebab saat takdir Allah kayak gini ya sudah kita jalani apa adanya sambil kita ndonga. Nah, karena kita sudah ngaji istiqomah, kita angkat niat doa kita yang nomor 2, yaitu apa? Bukan hanya sekedar minta diijabahi, tapi betul-betul nderek perintahnya Gusti Allah. Bentuk diijabahinya, modelnya kapan, itu hakullah. Itu hak Gusti Allah, itu prerogatif Allah. Terus yang kedua, kita niki ada satu ayat yang kemarin saya ngaji sama Pak Yai Serozi bab ini. Ketika kita merasa dosa kita ini masih banyak, dosa kita ini masih numpuk, terus
pripun kita niki nasib tetap kita niki minta diampuni Allah. Karena memang dosa niku ganggu. Artinya buah dari maksiat yang kita lakukan, dosa-dosa kita niki memang mengganggu banyak hal. Tapi kita nggak boleh putus asa. Tetap kita minta kepada Allah sebagai zat yang wasi'at rahmati kulla syai', yang rahmatnya luas sekali, yang ampunannya luas sekali. Niki saya ada ayat tentang kasih sayangnya Allah terhadap para pendosa yang tidak putus asa. Sebenarnya ojo putus asa. Terus angger ijek urip masih hidup niku masih disayang sama Allah. Bukti sayangnya Allah niki mboten kok akal-akalan ustaz atau kiai, bukan. Saestu bukan. Niki ayatnya Allah. Kula niki menemukan nggih sange Pak Yai Serozi niku ngaji bab niki. Niki wonten ayat niki surat Az-Zumar ayat 53. Niki tak bacakan niki, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah niku menimbali napa menimbali? Ada panggilan yang luar biasa dari Allah untuk para pendosa, bahkan di sini diriwayatkan mantan-mantan kafir. Artinya para mantan-mantan kafir yang sudah masuk Islam, dia terhantui dosa-dosanya. Sampai di sini dijelaskan. Ikhtalafa ahlu ta'wil fil ladina unu bihadzal ayat. Ini ahli ta'wil ini menjelaskan tentang ini, ada perbedaan yang dimaksud ayat ini. Ada sebagian mengatakan ana biha qaumun min ahli syirki qalu lima tu'u ilal iman billah kaifa nu'min wa qad asyrakna wa zanaina wa qataltan nafsal lati harramallahu wallahu ya'idu fa'ila dzalika annar fama yanfa'una ma qad salaf minal iman. Iki wong kafir-kafir niku ketika dakwahnya Kanjeng Nabi, ketika diajak ke iman, artinya diajak dikenal Gusti Allah, dikenal iman, itu berpikirannya negatif sekali, negatif sekali. Niki wong kafir gitu, jelas nggak sama dengan kita. Kita lebih mulia daripada orang kafir. Wong kafir sing melbu iman, niku disemangati kali Kanjeng Nabi. Niku sempat mereka beliau yang mantan kafir ini. Apa mungkin dosaku selama kafir ini, selama saya belum iman ini diampuni sama Allah? Padahal tahu waqad asyrakna, saya sudah pernah menyekutukan Allah. Waqad zana wa zanaina, aku zino setiap dino. Setiap hari aku zino pekerjaanku. Wa qataltan nafsal lati haramallah, saya tukang bunuh. Orang-orang yang mestinya enggak boleh dibunuh saya bunuh. Niki mereka nih. Itu tafsir nih. Wallahu ya'idu fa'ila dzalika, niku ada wallahu yu'iddu fa'ila dzalika annara. Padahal di dalam ayat-ayat Al-Qur'an Allah menyediakan yang pelaku zina, pelaku syirik, pelaku pembunuh kan di neraka. Lah terus nasibku kuwi piye? Lah terus turun ayat niki wau. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Qul, katakan wahai Muhammad, niki Allah matur ning Kanjeng, ngomong ning Kanjeng Nabi. Katakanlah Muhammad kepada mereka yang ngomong tadi, orang-orang kafir yang masuk Islam yang tadi terhantui dosanya, sudah mengakui saya ini tukang zina. Saya ini bertahun-tahun menyekutukan Tuhan, menyekutukan Allah. Saya itu tukang bunuh. Wis dosa kabeh tak lakukan. Padahal ayat-ayat Allah yang kamu jelaskan ini Kanjeng Nabi ini, orang-orang pelaku tadi itu sedianya ya sudah neraka. Terus piye nasibku? Kan bahasan nasib kita kan. Nah, terus di ayat ini. Qul ya ibadiyal. Panggilannya niku lho, Allah manggil orang yang ahli maksiat sing gelem sadar, sing tetep ngarep rahmati Allah nih. Qul ya ibadiyal, wahai hamba-hambaku. Ora ya ayuhan nas, ora ya ayyuhalladzina asyraku, tidak. Wahai hamba-hambaku. Lah panggilan ya ibadi niki dalam Al-Qur'an diantaranya adalah orang-orang yang ahli surga. Niku diceluk ya ibadi. Ada niku. Sing surat Al-Fajr niku.
yang di dalam ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuk dulu di hamba-hambaku. Lah niki termasuk yang dikategorikan hamba niku orang-orang yang wis meh putus asa terhadap imannya karena ya tadi dia terhantui dosa-dosa yang wis iku dosa-dosa besar tok niku lho. Niki riwayat saking hadis mesti sahih. Tafsir tapi diriwayatkan saking hadisnya Kanjeng Nabi. Ditimbali sama Allah, qul ya ibadi, begitu aslinya ya ibadi karena ini bacanya lanjut kalau dalam ilmu nahwu. Artinya sebelum nahwu ada, Quran itu bacanya ya ibadi. Ini asalnya ya ibadi, wahai kaula-kaulaku, hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang sudah pernah melewati batas terhadap dirinya. Melewati batas itu dosanya wis numpuk-numpuk lah bahasanya gitu, wis lewat batas. Nek dosa ndelok wong ayu ku cilik tapi aja terus, iku numpuk juga. Ndelok wong ayu niku ya dosa. Wong aku ya seneng wong ayu padha tapi aja terus nih. Mesti niku ya sak wayah-wayahe. Nggih niku yo ganggu kadang niku. Salat eling bar didelok mau apa yo eling. Sampai lali salat zuhur niku gak ono tahiyat awale. Aku dilone Pak Broto, jenengan mikir napa Pak? Mikir wong ayu. Guyone ngoten terus kadang nggih ganggu saya. Tapi niku dibanding perilakune orang-orang yang ini niku tukang sirik iki dosa-dosa gede-gedene dosa niku sirik. Cara mati sirik is jelas mboten diampuni kalih Gusti Allah. Tapi nek ijek hidup tobat ya tetap diampuni sama Allah. Wis zina nis jenengan kita sudah tahu semua. Is dosa-dosa gede-gede tok niku. Terus membunuh is dosa-dosa gede tok. Dosa-dosa besar tok. Tapi ditimbali sama Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas dalam melakukan dosanya. La taqnatu mir rahmatillah. Ojo putus asa pokoknya terus. Lah Allah mendeklarasikan zatnya terhadap para pendosa ini apa? Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Allah sungguh ngampuni dosamu kabeh diampuni sama Allah. Lha niki ayat dengan Az-Zumar. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Niku nek dalam dulu saya ngaji nek bahasa Arab kok tiba ada innanya niku tenanan. Ngandani tenan soalnya engko khawatir gak percaya ngoten lho. Pokoknya ayat Al-Quran menjelaskan karakter Kanjeng Nabi atau menjelaskan zatnya Allah menggunakan inna atau innama. Niku wis betul-betul tenanan. Kenapa? Gusti Allah ngerti iki nek gak dikasih inna, nek gak dikasih taukid tenanan niku gak percaya, ngoten lho. Niku wong wis putus asa, wis urip daripada ngene wis mbah lost door. Yo aja ngono. Disayang lho karo Gusti Allah, coba to. Ini teman disayang tenan. Lah, setelah memberitahu, artinya setelah dipanggil wahai hambaku yang sudah melampaui batas, jangan sekali-kali memutus rahmat dari Allah. Rahmat Allah gede. Allah mendeklarasikan, memberitahu sama hamba tadi. Ini Kanjeng Nabi diperintah menyampaikan. Innallaha yaghfirud dzunuba. Innallaha sesungguhnya Allah yaghfiru bakal mengampuni adz-dzunuba, dosa-dosa jami'an semuanya. Loh kurang piye? Gusti Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Ditambah lagi innahu sesungguhnya Allah huwa ya Allah al-ghafuru itu zat yang maha banyak mengampuni, ar-rahimu yang memberi kasih sayang. Setelah diampuni kita minta kepada Allah dikasih sayang, dicukupi rezekine, dikei tenang atine. Niku bentuk kasih sayang Allah. Para pendosa yang sudah betul-betul dia mengenal Allah dari sisi ini, engko atine tenang. Masya Allah. Ar-Rahim niku setelah Al-Ghafur dimaafkan, terus Ar-Rahim niku kasih sayang Allah, nanti dicukupi, dikasih ketenangan, keluargane ditoto sing biyen gelut bendino. Mendem mulai gelut piringnya pecah kabeh. Makanya tak sarankan jenengan nek bojone cek ngamukan beli piring plastik aja. Niku awet insyaallah. Kula diajari tiyang Madura niki. Pokoke wong Madura niku kan pokoke saya kalau istri saya marah sudah piring-piring kaca saya simpan, saya belikan piring plastik. Banting toh. Paham betul?
Iku malah gare gelut niku. Lho ngoten lho nggih niku. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa difaham nggih tadi nggih? Niku mawon pertama doa niku wis monggo jenengan doa bisanya napa wis aja lali ndonga. Jangan lupa berdoa sak bisa-bisane kok misalkan pengen doa di waktu sholat kok jenengan enggak bisa bahasa Arab nggih di hati mawon. Niku termasuk mustajabud doa. Niku mustajabud doa niku tempat-tempat diijabahi doa. Niku sujud terakhir ketika sholat. Niku bisa jenengan sholat napa mawon terakhir atau sebelum salam bisa, karena dipandang-pandangnya Allah itu ya di saat-saat sholat kayak gitu. Terus yang kedua, kalau kita merasa terhantui dengan hal-hal yang sifatnya negatif, ya tetap ini nggak boleh dijadikan alasan kalau gitu saya maksiat terus Gusti Allah apian ya aja ngono mesti niki sing wis umur 40 tahun ke atas yes sebenarnya nggak umur 40 tahun siapapun kita sing meragukan sifat ghafurnya Allah niki Allah pun mendeklarasikan sudah sah sejak zaman Kanjeng Nabi sudah ada, dan Quran ini ya berlaku untuk zaman Kanjeng Nabi ya sampai kita sampai ila yaumil qiyamah. Allah wis mendeklarasikan ngoten menapa insyaallah yaghfirud dzunuba jami'a, diampuni kabeh karo Allah. Sing penting tenanan niku wae. Insyaallah nek tenanan diampuni lah. Ar-Rahim sekali-kali kita buktikan bentuk rahimnya di mana. Kok jenengan misalnya ngerasa tenang, sholat kok tenang. Terus ning omah sama keluarga kok tenang, padahal kita ini kelakuannya ya bojat kasarane kan. Dan itu termasuk rahimnya Allah yang diturunkan kepada kita. Nah, tenanan niku pasti kok kula yakin. Oke sithik-sithik ngaji ini kok dipraktekkan. Ini wudunya, terus sholat ini saged-sagede, sak bisa-bisane, terus dengan apa kerja ndonga, mau tidur ndonga, ngutangi gelem sholat subuh, syukur-syukur. Insyaallah padang atine, insyaallah padang. Atine padang, kok rezekine jembar, keluargane sakinah, anak-anake dadi api-api, insyaallah. Amin Allahumma amin. Yes, kita minta itu. Tengen niku ngajinya niku mawon. Kalau jenengan nanti mau istirahat nggih monggo. Nanti biar belum datang ini memang bagaimana? Nanti yang jenengan mau istirahat monggo, yang masih ngopi nggih monggo. Saya minta nanti kerjasamanya dulur-dulur semua yang hadir atau yang belum nanti insyaallah beliau tanggal 15 sampai tanggal 20 sekitar 5 hari. Puncaknya di SMS nanti. Ini berkahnya SMS penutupan bulan Sya'ban. Puasa kan libur nanti ya. Nah ini puncaknya ini di asrama haji. Tadi malam sudah ketemu pengurus, insyaallah deal di asrama haji, insyaallah dihadiri beliau. Nanti puncaknya beliau nanti di SMS, paginya beliau pulang balik lagi ke Yaman. Karena ini berkah buat kita pokoknya jaluk muga-muga dibarokahi oleh Gusti Allah. Demikian nggih. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.